Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 791 sampai bab 800. Kamu tidak mengizinkannya. Hari ini adalah peringatan kematianmu tahun depan. Jadi kamu bisa pergi ke neraka. Kamu bajingan yang tidak berbahaya. Gadis cantik yang memegang pisau itu melawan, kata Omi. Hahaha. Omi tertawa dan berkata, cantik, kamu memegang pisau di leherku. Tapi kamu lambat bertindak. Kamu sepertinya cukup baik. Tidak mungkin menempatkan posisi yang baik pada seseorang sepertimu. Yoyo, kamu tahu kenapa aku tidak melawan sama sekali? Itu karena kamu tidak mampu melawanku sama sekali. Kamu bukan apa-apa jika kamu tidak bergantung pada keluargamu. Kamu adalah sampah kelas dalam. Hahaha. Gadis cantik, aku cukup menyukaimu. Jadi tetaplah bersamaku malam ini. Kata Omi. Pada saat ini, pria bernama Kingsu muncul. Kamu masih tidak tahu kapan kamu bernafas. Omi memandang pria itu dan berkata, kamu dan kecantikan ini sepertinya saling menyukai tapi melihatmu, sepertinya kamu belum sepenuhnya menembus lapisan hubungan itu dengan baik. Kecantikan yang begitu indah. Kamu sebenarnya belum tidur di dekatnya sampai sekarang. Sepertinya itu akan menjadi tawar-menawar memohon. Pergilah ke neraka. Pria bernama Kingsu tidak tahan lagi dan membunuh Omi dengan pedang. Namun, di detik berikutnya, Omi tidak memercikkan darah di tempat seperti yang diharapkan semua orang, melainkan Omi menjepit dua jari di pedang Kingsu. Pria bernama Kingsu terkejut. Sama sekali tidak menyangka dia akan membunuh dengan pedangnya. Tetapi dia terjebak di antara dua jari. Dua jari Omi terlipat dengan paksa. Dan dengan gemerincing, pedang Kingsu tersegmentasi menjadi beberapa bagian dan tersebar di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat pembunuh itu mengejutkan. Omi berkata kepada wanita cantik yang memegang pedang di matanya. Cantik, bukankah kamu akan memindahkan pedang itu? Kekuatan internal Omi tiba-tiba menyebar. Dan dengan gemerincing, pedang di sekilas pecah menjadi seluruh bagian. Dengan hanya pegangan yang tersisa di tangan wanita cantik itu. Wanita cantik itu terkejut dan menatap Omi dengan tidak percaya. Wanita lain berkata, Song Xiaolu, bukankah kamu sampah? Mengapa alam hanyalah gerbang dalam dan begitu kuat? Itu tidak mungkin. Hahaha. Bagaimana aku bisa, Song Xiaolu, menjadi sesuatu yang bisa diketahui oleh anak-anak kecilmu yang bodoh? Pergilah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pergi. Pria bernama Kingsu sedang sibuk. Keempat pembunuh itu tiba-tiba siap untuk mundur. Tetapi takut Omi akan kembali pada kata-katanya seperti sangat waspada saat mereka mundur. Omi membuntuti. Jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, bagaimana mereka bisa waspada? Omi tidak ingin membunuh mereka. Lagi pula, dia bukan Song Xiaolu yang asli. Dan dia tidak tahu apakah Song Xiaolu ini telah meninggal malam ini dalam sejarah nyata. Kemungkinan besar. Namun juga, orang-orang seperti Song Xiaolu yang melakukan semua hal buruk tidak boleh berumur panjang. Tunggu, Omi tiba-tiba berteriak. Apa? Mencoba membunuh kita lagi? Gadis cantik bernama Yang Si berkata. Omi tersenyum. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Kami tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Kamu bisa membunuh jika kamu mau. Jika kita tidak bisa berhasil membunuhmu hari ini, kami pasti bisa mengambil hidupmu ketika pamanku kembali di masa depan. Omi berkata, cantik, namamu Yang Si, kan? Jadi bagaimana jika aku? Kata gadis cantik bernama Yang Si. Kamu sangat cantik. Tuan muda ini sangat tertarik padamu. Apakah kamu ingin menjadi teman? Hahaha. Konyol. Aku benci membunuhmu. Memakan darahmu. Minum dagingmu. Apakah aku akan berteman denganmu? Omi berkata, cantik. Kamu agak gugup berbicara. Kamu harus minum darahku dan memakan dagingku. Tidak memakan darahku dan minum dagingku. Pria bernama Kingsu berkata, Yang Si, jangan bicara kosong di sini. Ayo pergi. Mengatakan itu, keempat pembunuh itu terbang keluar jendela. Tapi begitu mereka terbang keluar jendela, sebuah suara marah datang dari luar. Ingin pergi? Tidak mungkin. Ternyata sahabat karib Omi, Wang Kai.
Keempat pembunuh itu depresi dan ditemukan oleh Wang Kai. 4 anak muda yang datang untuk membunuh Omi, yang masih sangat muda. Lawan dia. Salah satu dari mereka akan pergi jika kita bisa. Salah satu pria berkata. Pria bernama King Su juga berkata, sudah kubilang kenapa pencuri anjing itu membiarkan kami pergi. Tapi ternyata dia tidak ingin melakukannya sendiri. Pencuri anjing adalah pencuri anjing. Pada saat itu, suara Omi datang dari jendela. Wang Chai, biarkan mereka pergi. Ah, Tuan Muda kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka di sini untuk membunuhmu. Wang Kai sedang sibuk. Omi berkata dengan tegas. Aku bilang biarkan mereka pergi. Kamu biarkan mereka pergi. Tidak ada omong kosong, oke? Tuan Muda, jika Anda melepaskan orang yang mencoba membunuh Anda, pasti akan ada masalah di masa depan. Wang Kai agak tidak patuh. Lagi pula, di matanya Omi adalah Tuan Muda yang sia-sia. Dia tidak benar-benar setia kepada Omi. Alasan mengapa dia melindungi Omi adalah karena keluarga Song, bukan Song Xiaolu. Alis Omi mengernyit. Wang Kai, jika kamu melawanku sekali lagi, aku tidak akan sopan padamu. Ya, Tuan Muda kedua. Wang Kai melihat bahwa Omi marah, yang membiarkannya pergi, meskipun dia tidak takut pada Omi. Tetapi jika Omi pergi ke Tuan Muda tertua atau Tuan Tua untuk mengeluh, dia akan selesai. Ayo pergi. Baru kemudian keempat pembunuh itu dengan hati-hati pergi. Agak tidak dapat memahami mata Omi. Mengapa Song Xiaolu ini sedikit berubah? Omi tidak lagi memperhatikan mereka, dan kembali ke kamarnya untuk terus tidur. Ini bukan kehidupan untuk Omi. Tujuan utama Omi adalah untuk belajar seni penyembuhan. Yang lainnya tidak membuang waktu jika Anda bisa. Meskipun wanita cantik terlihat sangat cantik, dan pria normal pun mungkin memiliki keinginan untuk memilikinya. Keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi. Ketukan-ketukan. Ada ketukan di pintu dari luar. Tuan Muda kedua, apakah Anda bangun? Naik. Ada apa? Tuan Muda kedua. Tuan Muda tertua memintamu untuk pergi ke sana. Oh, agar tidak menimbulkan komplikasi, Omi tetap pergi ke sana. Apalagi Omi tidak ingin mengekspos kekuasaan. Karena mengekspos kekuasaan, sampah tiba-tiba berubah menjadi orang kuat. Pasti akan menyebabkan badai. Dalam hal ini, bagaimana Omi masih akan belajar seni penyembuhan? Dia akan bertengkar dengan orang-orang yang tidak relevan setiap hari. Omi datang ke paviliun di mana seorang pria berusia sekitar 30 tahun sedang minum teh. Omi tahu bahwa ini adalah kakak laki-laki Song Xiaolu, pemuda paling berbakat di kota Changmu, yang telah mencapai puncak kesempurnaan bawaan pada usia 29 tahun. Omi tidak menyangka bahwa dunia di batu memori ini sama dengan dunia nyata di luar. Dan di dunia nyata di luar, mereka yang bisa mencapai puncak kesempurnaan agung bawaan sekitar usia 30 tahun adalah jenius. Kakak laki-laki, Omi memanggil dengan nada Song Xiaolu. Yah, kakak kedua ada di sini. Lagu Qintian tersenyum. Apa yang diinginkan kakak laki-laki denganku? Kakak, bukan apa-apa. Aku memintamu untuk datang dan minum teh denganku. Saudara, aku tidak akan meminum tehmu jika ada yang harus kulakukan. Aku akan sibuk dulu. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ingin pergi ke paviliun Qingju untuk belajar seni penyembuhan. Omi tidak menyembunyikannya. Tetapi dia tidak mengatakan penyembuhan. Karena Omi takut kota Canggu ini tidak memiliki istilah penyembuhan. Hanya seni medis. Seperti dunia Omi itu. Tidak ada istilah penyembuhan. Mereka semua secara kolektif disebut seni medis. Song Qintian tertawa dan berkata, kakak kedua, kamu pria yang baik tidak melakukannya. Seni penyembuhan macam apa yang kamu pelajari? Kakak laki-laki ini tidak diketahui. Saya tidak bisa menjadi pria sepanjang waktu dengan baik. Saya ingin mempelajari beberapa keterampilan. Selain itu, saya cukup berbakat di bidang ini. Song Qintian sepertinya tidak sabar, dan berkata, baiklah, kakak kedua, kamu tidak boleh pergi ke paviliun Qingju di masa depan. Kenapa, kakak kedua? Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu melarikan diri dari paviliun Qingju tanpa alasan selain kamu tertarik pada putri pemilik paviliun Qingju, Nona Mutiara Biru. Kakak laki-laki login sekarang. Nona Mutiara Biru, kamu tidak bisa bergerak. Bagaimana ekosistem itu? Aku bilang kamu tidak bisa bergerak karena aku suka Nona Blue Pearl. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan kakak laki-laki karena tidak mencintai sebagai adik laki-laki.
Nada suara Song Qintian sepertinya tidak memiliki niat untuk menempatkan Omi di matanya. Lagi pula, dia adalah adik laki-laki yang mengandalkan otoritas keluarga. Yang lain baik-baik saja. Tetapi jika itu melibatkan kepentingan keluarga, saya yakin dia tidak akan berani mengumumkan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi benar-benar tertekan. Omi tentu saja tidak takut dengan kakak laki-laki ini. Alasan mengapa Omi datang ke sini dan menemukan kakak laki-laki dengan nada suara Song Xiaolu hanya karena dia tidak ingin menyebabkan komplikasi dan pergi belajar kedokteran dengan tenang. Tapi sialnya, akan ada begitu banyak rintangan. Gadis mutiara biru apa? Omi tidak tertarik pada apapun. Dia hanya ingin belajar seni medis. Namun, sama sekali tidak ada yang percaya bahwa Omi benar-benar ingin belajar seni kedokteran. Mereka semua berpikir bahwa Omi berlari ke gadis mutiara biru. Baiklah, kakak kedua, pergi dan sibuk. Wanita lain, apapun yang kamu suka. Kakak laki-laki mendukungmu. Tapi kamu pasti tidak menyentuh Nona Blue Pearl, pergi. Omi berjalan keluar dari gazebo. Dalam hati, dengan berkilau, yang disebut kakak laki-laki ini, di mana lawan Omi. Meskipun dia berada di puncak kesempurnaan agung bawaan, alam tubuh asli Omi juga berada di puncak kesempurnaan besar bawaan. Tetapi, Omi pasti akan melonjak dia. Wang Kai bertanya, Tuan muda kedua, kemana harus pergi sekarang? Kenapa kamu tidak pergi ke rumah 100 bunga mencari Nona Cui kecil? Persetan dengan rumah 100 bunga. Kamulah yang harus pergi mencari ayam, seluruh keluargamu. Omi memarahi. Wang Kai tertegun, sedikit terdiam, dan berkata dalam hati, bukankah kamu biasanya yang paling populer untuk pergi ke rumah hijau? Tuan kedua, di mana sekarang? Kalau begitu, omong kosong. Tentu saja kita akan pergi ke paviliun Qingju. Tapi, bukankah tuan muda tertua baru saja menjelaskannya padamu? Kamu tidak diizinkan pergi ke paviliun Qingju. F** sudah jelas. Apakah aku harus dikendalikan oleh orang lain kemana aku akan pergi? Pergi ke rumah kaca, kata Omi tegas. Bisa, tamparan. Omi menamparkan. Dan wajah Wang Kai tampak marah. Tetapi dia dengan cepat mengendalikannya. Meskipun dia bisa mencubit Song Xiaolu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jadi lebih baik bertahan. Pergi ke paviliun Qingju. Ya, Wang Kai memindahkan gerobak binatang buas dan meninggalkan keluarga Song. Langsung menuju ke paviliun Qingju. Omi ada di sini untuk mempelajari seni penyembuhan. Apapun yang menghalanginya, dia akan melakukan apa saja untuk menyapu mereka yang tidak ada apartemen dengan penyembuhan. Omi tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Seperti wanita cantik yang datang untuk membunuh tadi malam. Jika dia benar-benar ingin memperhatikannya, wanita cantik seperti itu harus tinggal untuk menghangatkan tempat tidurnya. Tetapi Omi tidak. Omi harus mengabdikan dirinya untuk mempelajari seni penyembuhan dunia ini, meningkatkan seni penyembuhannya, dan kembali untuk menyelamatkan Liona. Omi duduk di gerobak binatang buas, dan banyak orang melihat gerobak binatang Omi di sepanjang jalan dan memberi jalan karena takut menghalangi jalan Omi. Omi tersenyum. Sepertinya Song Xiaolu benar-benar orang yang sadis, yang membuat orang-orang di jalan takut. Dia berkendara sampai ke paviliun Qingju. Penjaga gerbang paviliun Qingju tidak berani berhenti dan membiarkan Omi masuk. Memasuki paviliun Qingju, Omi segera melihat banyak pasien, tetapi juga banyak dokter. Setiap dokter memiliki ruangan terpisah. Ada antrean panjang di luar setiap bilik. Banyak pasien menunggu untuk dilihat, dan ada juga pasien yang sangat kuat. Sial. Bukankah ini rumah sakit, kata Omi. Benar sekali. Paviliun Qingju adalah rumah sakit. Atau sama dengan rumah sakit. Hanya saja tidak serumit rumah sakit. Omi menghitung bahwa total ada lebih dari 30 dokter di paviliun Qingju. Ada juga aula dengan kotak-kotak herbal di dinding di sekitarnya. Banyak pria dan wanita dengan pakaian hijau meraih obat. Dan banyak pasien menunggu untuk mendapatkan obat. Seperti jendela rumah sakit untuk mendapatkan obat. Omi dan membayangkannya cukup menarik. Kemudian, pemilik paviliun Qingju adalah direkturnya. Pada saat itu, ketika Omi melewati bilik dokter, dia melihat sebuah tanda tergantung di pintu, yang berbunyi, Mutiara Biru. Seorang dokter junior kelas 5, yang ditemukan dalam penyakit dalam, neurologi, dan perawatan trauma apapun. Biaya kunjungan, dari 120 koin perak. Yoho, sebenarnya ada benda ini. Omi tidak bisa tidak memikirkan rumah sakit modern dengan nama-nama seperti dokter yang hadir tergantung di pintu juga. Omi berjalan pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Omi berhenti.
Omi berkata dalam hati. Mutiara biru. Manik-manik biru pada tanda itu. Apakah itu manik biru dari Song? Baiklah. Kalau begitu aku akan masuk dan melihat betapa indahnya mutiara biru ini yang akan membuat Song Xiaolu dan kakak laki-lakinya jatuh cinta pada wanita ini. Omi segera mundur. Berjalan ke pintu bilik yang baru saja dia masuki. Omi diam-diam mengemudikan pintu terbuka. Di dalam, seorang wanita berpakaian rapi, yang mendiagnosis kondisi pasien, melihat Omi membuka pintu dan meledak menjadi marah. Song Xiaolu, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Keluar. Tatapannya tampak sangat menyebalkan. Seolah-olah Omi adalah anjing kurus. Datang yang membuat Omi merasa tidak nyaman juga. Tapi juga dia bukan Song Xiaolu. Tidak perlu peduli dengan hal-hal yang tidak ada ringkasan dengan dia. Oh, Omi tersenyum dan menutup pintu. Omi berkata dalam hati, layak menjadi wanita yang membuat Song Xiaolu dan kakak laki-lakinya jatuh cinta padanya. Dia memang cantik. Lebih baik daripada kecantikan yang datang untuk membunuh Song Xiaolu tadi malam. Cantik, kecantikan yang tidak wajar. Namun, Omi tidak berhenti untuk mengaguminya dan langsung berjalan. Tidak seperti Omi yang belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Omi hendak pergi ke pemilik paviliun Qingju untuk melihat seberapa baik dia bisa mempelajari keterampilan medis darinya. Pada saat itu, seorang pasien yang sedang lewat meletakkan catatan di tangan Omi. Omi sibuk melihat-lihat. Di mana pasien yang lewat? Orang yang memasukkan catatan ke tangannya ini adalah seorang wanita. Wanita yang sama yang diperkosa oleh Song Xiaolu ketika Omi masuk tadi malam. Tampaknya adalah istri dari murid ketiga dari Master Paviliun Qingju. Kenapa dia menjajaliku dengan catatan? Omi segera membuka catatan itu. Sementara wanita itu berjalan pergi. Catatan itu berbunyi. Malam ini jam 12. Datanglah ke kamarku. Apa-apaan ini? Alis Omi berkerut. Mungkinkah wanita ini juga bukan wanita yang serius? Atau apakah Song Xiaolu sangat pandai dalam hal itu? Dan meskipun dia kuat, dia memberi wanita ini kehidupan yang cepat. Omi melemparkan catatan itu. Ketika wanita itu berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Omi melemparkan catatan itu, dia terkejut dan berlari untuk mengambil catatan itu dengan panik, sambil menatap Song Xiaolu dengan kesal. Omi tersenyum. Kamu wanita sejati. Itu menarik. Lagu Xiaolu. Apa maksudmu? Tidak ada yang berarti. Jangan ganggu aku lagi. Kamu apa yang kamu? Aku tidak tertarik padamu. Kamu, baiklah. Aku bertanya padamu. Di mana pemilik paviliun Qingju? Wanita itu berbalik dan pergi. Terlihat sangat tertekan. Sebenarnya Omi menebak dengan benar. Meskipun tadi malam dia adalah Song Xiaolu itu. Tetapi di dalam dia tidak bisa membenci. Tetapi juga ingin melakukannya lagi. Jadi hari ini untuk melihat Song Xiaolu lagi. Tidak bisa menahan sama sekali. Di malam hari, dia akan berpisah dengan suaminya. Pergi ke kamar sebelah untuk tidur. Suaminya adalah dokter yang jujur. Tidak tahu bagaimana bercinta. Dan dia terlihat cantik. Tubuhnya sangat terawat. Semakin tidak puas dengan suami yang jujur. Jadi dia memiliki faktor out of wall yang terkubur di tulang-tulangnya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukan rekonstruksi apa yang terjadi tadi malam dengan keras. Jangan. Song Xiaolu. Aku takut padamu. Pemiliknya ada di apotek. Di mana apoteknya? Di halaman belakang. Tentu saja. Terima kasih. Omi segera pergi ke halaman belakang dan menemukan apotek. Sekilas, Omi melihat pemilik paviliun Green Residence, yang sepertinya sedang mempelajari sesuatu saat ini. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa pemilik paviliun Green Residence sebenarnya adalah orang yang kuat di puncak alam persatuan awal. Omi awalnya ingin menggunakan lagu pengantar tidur dan bertanya pada dirinya sendiri seni penyembuhan. Tapi sekarang, rencana itu digagalkan. Tidak mungkin bagi Omi untuk menggunakan lagu pengantar tidurnya di puncak alam persatuan awal. Dan bahkan jika dia bertarung, Omi tidak bisa mengalahkannya karena Omi tanpa pedang yang berat. Dan dia berada di tingkat ketiga dari alam persatuan awal. Dan tingkat ketiga belum tentu kemenangan yang pasti. Omi tidak berdaya. Tapi Omi masih masuk. Pemilik paviliun Qingju memandang Omi dengan niat membunuh di matanya dan berkata, Song Xiaolu, kamu masih berani datang. Percayalah aku akan membunuhmu. Omi tersenyum. Tidak heran Song Xiaolu ingin menggunakan metode tercela di Blue Pearl. Tetapi tidak bisa berhasil. Dengan ayah dari alam persatuan, bagaimana Song Xiaolu bisa mendapatkan perjalanan dengan mudah? Omi tersenyum. Master Paviliun, saya di sini hanya untuk belajar seni medis. Keluar dari sini.
Jangan salahkan aku karena memutar kepalamu jika tidak. Oh, Tuan Pavilion. Kamu tidak akan membunuhku. Kakekku adalah ahli nomor 1 di kota Canggu. Nenekku adalah ahli nomor 2 di kota Canggu. Tidak peduli yang mana. Kamu tidak cocok. Jadi kamu tidak akan membunuhku. Kamu, pemilik museum membungkus gigi. Matanya benar-benar ingin membunuh sampah ini. Tapi Omi benar. Konsekuensi dari membunuh sampah ini akan sangat parah. Song Xiaolu. Seekor anjing melompati dinding bahkan ketika itu putus asa. Jangan dorong aku. Aku tidak berani membunuhmu. Hanya saja aku teliti tentang kakek nenekmu. Jika aku tidak bisa menahan suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Jadi, sebaiknya kamu tidak mencoba menyentuh putriku lagi. Jika tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika aku memberikan nyawaku untuk menghindarinya. Aura pembunuhan Pavilion Master melonjak dengan pembohong. Putrinya adalah garis bawah terakhirnya. Hahaha. Master Pavilion. Bagaimana kamu berhenti menyebutkan putrimu tidur? Aku tahu kamu memiliki seorang putri yang cantik. Tapi aku benar-benar tidak ingin menyentuh putrimu. Seperti yang saya katakan, saya di sini untuk belajar seni penyembuhan dari Anda. Keluar, pemilik museum berteriak. Dan sepertinya dia akan melakukannya. Omi tidak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan keluar dulu. Tapi aku benar-benar di sini untuk belajar penyembuhan darimu. Aku tidak menyentuh putrimu, percayalah. Gulung, Master Pavilion memukul dengan telapak tangan. Omi segera dan tersentak keluar dari apotek. Meskipun Omi tidak memiliki pedang berat dan tidak cocok sama sekali. Tetapi Master Pavilion tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan juga takut membunuh Omi. Jadi dia meninggalkan ruang untuk kesalahan. Dan Omi dengan mudah menghindari serangannya. Namun, pemilik Pavilion Kingju terkejut. Tidak mungkin. Meskipun saya tidak berani membunuh. Saya mencoba menamparnya sekarang. Tetapi bagaimana dia bisa menghindar dengan mudah? Bukankah Song Xiaolu adalah sampah tingkat pintu dalam? Pemiliknya sangat terkejut melihat bahwa Omi belum dibelah olehnya. Dan bertanya-tanya apakah Song Xiaolu telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dan sama sekali bukan pecundang tingkat dalam. Jika itu terjadi, maka Song Xiaolu terlalu misterius. Dan semua orang di kota tahu bahwa dia adalah yang termuda kedua yang dirampas dari semua orang kaya dan terkenal. Omi tidak pergi jauh. Omi ada di sini untuk belajar keterampilan medis. Tidak mungkin untuk pergi dengan mudah. Kecuali, keterampilan medis Master Pavilion Kingju ini tidak melebihi yang dipikirkan Omi. Omi membuang-buang waktunya. Sehingga dia akan pergi. Pada saat ini, seorang dokter kebetulan lewat. Omi segera menyerangnya dengan serangan yang memukau. Katakan padaku, apakah keahlian medis Master Pavilion Kingju tinggi? Keterampilan medis tuanku telah mencapai kelas 8. Omi tidak tahu berapa banyak nilai di dunia luar yang setara dengan kelas 8 yang mereka bicarakan. Jadi untuk saat ini, dia tidak tahu apakah itu parah atau tidak. Omi terus bertanya, Master Pavilion adalah tuanmu? Ya, semua dokter di sini, kecuali Mutiara Biru yang merupakan putrinya, adalah murid-muridnya. Jadi, seberapa jauh Anda telah mencapai keterampilan medis Anda? Saya berada di level 5 dalam penyembuhan. Seberapa tinggi tingkat 5 dalam penyembuhan? Level 5 hanyalah ukuran kekuatan dalam mengobati cedera pertempuran. Dalam hal mengobati penyakit yang sulit, tidak ada batasan berapa banyak level. Itu semua tergantung pada kemampuan. Jadi, tingkat cedera pertempuran apa yang bisa kamu lakukan secara kasar di level 5 levelmu? Level 5, kakakmu. Apakah kamu bisa merawat pasien ini? Omi menceritakan seorang pasien yang terluka tidak jauh dari sana. Ya, dia bisa diobati jika luka-lukanya mencapai tingkat kelas 5 di bawah. Omi menguji pasien yang terluka ini. Dan luka-lukanya kira-kira di kelas 9. Omi menarik perhatian orang lain dan bertanya, bagaimana dengan ini? Tidak, luka-lukanya setidaknya harus di level kelas 5. Dan aku hanya di bawah kelas 5. Omi menguji pria yang terluka itu. Dan mungkin membutuhkan penyembuh peringkat 10 untuk menyembuhkannya. Kemudian, Omi menilai bahwa tingkat kesembuhan di dunia ini sama dengan tingkat kesembuhan. Satu tingkat ke bawah sama dengan satu kelas. Satu kelas naik sama dengan 2 tingkat. 2 nilai ke bawah sama dengan 3 nilai. 2 nilai ke atas sama dengan 4 nilai. Mutiara Biru itu tenggelam. Seorang dokter di bawah kelas 5. Adalah kelas 9. Mutiara Biru ini baru berusia 16 tahun. Dan keterampilan medis setinggi 16 tahun ini memang sangat jenius. Baiklah. Aku akan bertanya lagi. Apakah tuanmu kelas 8 atas atau lebih rendah?
Tuan kami adalah seorang dokter di bawah peringkat 8. Di bawah peringkat 18. Itu penyembuh kelas 15. Haha, itu benar-benar kuat. Di dunia luar, sepertinya aku belum pernah mendengar tentang penyembuh kelas 15. Kan? Omi ingat bahwa di Kekaisaran Yan Huang, penyembuh terkuat hanya 14 kelas. Tentu saja, kita tidak dapat mengingat fakta bahwa Omi tidak tahu banyak tentang mereka. Lagi pula, Omi sama sekali tidak akrab dengan istana Kekaisaran Yan Huang. Baiklah, tidak ada lagi urusanmu. Kamu bisa pergi. Omi melucuti serangan yang memukau pada saat itu. Master Paviliun Qingju ini sebenarnya adalah master penyembuhan kelas 15. Omi tidak datang ke tempat yang salah. Omi harus meningkatkan keterampilan medisnya. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa tidak mungkin dia bisa mengajari Omi? Rupanya perlu bagi Omi untuk membersihkan identitasnya sebelum mempelajari seni medis. Untuk membuat reputasinya sebagai anak muda jahat yang baik. Atau setidaknya untuk menunjukkan kepada orang-orang dari Master Paviliun Qingju bahwa itu anak muda yang dulu jahat itu secara bertahap berubah menjadi orang baik dan bekerja keras untuk mengubah dirinya sendiri. Sehingga dia bahkan mungkin bisa menerima Omi lagi dan seterusnya dalam seni medis. Bagaimana cara mengubah citra saya? Omi duduk diam sambil berpikir. Pada saat itu, Wang Kai berjalan ke arah Omi dan berkata, "Tuan muda kedua, Tuan muda Liang ada di sini." "Siapa Tuan muda Liang?" Omi segera menggunakan lagu pengantar tidur. "Kembali ke Tuan muda kedua. Muda Tuan Liang adalah teman baikmu. Dia adalah putra keluarga Liang di kota Canggu. Bakatnya lebih kuat darimu. Tapi itu tidak tinggi. Dan sekarang ini adalah Alam Hautian. Dia adalah pria kedua di kota Canggu selain kamu. Menghina dan memar porselen. Dia semua jahat." Omi senang. Dia khawatir tentang bagaimana membersihkan identitasnya. Jadi mari kita ambil Tuan muda Liang ini dan mulai. Omi harus mengubah citranya. Dia harus menghindar dengan mantan teman anjing Song Xiaolu. Omi bertanya, apa yang dilakukan Tuan muda Liang di Paviliun Qingju? Mencoba menjalankan Blue Pearl juga? Tidak. Tuan muda Liang tahu bahwa mutiara biru adalah yang Anda sukai. Tuan muda kedua. Dan tidak berani menyentuhnya. Tuan muda Liang menyukai murid ke-19 Paviliun Master, Mo Xiaoqi. Dan ada di sini untuk menyambut Mo Xiaoqi. Oh, bagus untuk datang. Omi melihat sekilas tidak jauh dari sana. Seorang playboy memegang kipas lipat, mendorong membuka pintu bilik dokter. Omi segera berjalan. Ada tanda di pintu bilik dokter ini. Mo Xiaoqi, dokter tingkat atas kelas 4, yang muncul dalam X. Keluar dari sini, Xiaoqi. Jangan marah. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Oke. Aku akan membiarkan Xiaolu membawa mutiara biru bersamanya. Kita berempat menemani. Bukankah kamu dan saudara perempuan Lanzu yang baik? Itu tepat untuk pergi bersama. Kamu bilang oke. Keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan memanggil tuanku. Xiaoqi, percayalah. Aku benar-benar bersungguh-sungguh. Kamu benar-benar tepat untuk mengikutiku. Keluargaku punya banyak uang. Setelah itu aku klinik akan menjadi bibiku. Makan dan minum makanan pedas setiap hari. Apa maksudnya duduk dia? Ketika Omi tiba di bilik Mo Xiaoqi, dia mendengar suara-suara di dalam. Omi mendorong pintu dan masuk. Hei, Xiaolu, aku tahu kamu akan datang juga. Ketika Tuan Muda Liang melihat Omi, dia segera datang dan menamparkan bahu Omi. Pada saat itu, orang lain masuk keluar pintu. Itu adalah gadis muda yang luar biasa, Blue Pearl. Mutiara Biru segera bertanya, "Saudari Xiaoqi, apakah kamu baik-baik saja?" Baru kemudian Omi melihat Mo Xiaoqi, dan menemukan bahwa Mo Xiaoqi ini juga cukup cantik, meskipun tidak seindah Mutiara Biru, tetapi juga generasi kecantikan. Dan pembunuh bernama Yang Si tadi malam tidak dapat dibedakan. Usia saat itu, secara signifikan beberapa tahun lebih tua dari Blue Pearl, sekitar 18 atau 19. Mutiara Biru. Aku baik-baik saja. Ini dia lagi. Mo memandang Tuan Muda Liang dengan sangat jelek. Pada saat yang sama, dia juga menatap Omi dengan sangat buruk. Mutiara Biru berkata kepada Omi, "Song Xiaolu, apakah kamu belum dipasarkan?" Omi tertawa tanpa berkata-kata. Merendahkan seperti yang mereka miliki ini benar-benar tidak nyaman. Pada saat ini, Tuan Muda Liang tertawa. "Xiaolu, Anda juga berusaha. Malam ini saya akan mengundang Xiaoqi. Anda mengundang Lanzu. Kami berempat pergi dan mabuk." Omi benar-benar lucu. Jadi tidak menyadari kesadaran dirinya sendiri. Dan dia masih belum mabuk. Hah,
Omi berbalik sekaligus dan menamparkan Tuan Muda Liang ke tanah. Kamu, Tuan Muda Liang memandang Omi dengan marah, bahkan memberikan beberapa gigi taring. Mutiara Biru dan Mo Xiaoqi sama-sama terkejut. Lou kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Tuan Muda Liang sangat marah. Orang yang memukulimu. Kamu cabul. Beraninya kamu datang ke paviliun Qingju untuk melecehkan dokter. Kata Omi dengan marah yang benar. Dan Blue Pearl dan Mo Xiaoqi, yang berdiri di sana, mendengar kata-kata Omi dan tertawa dingin. Lagu Xiaolu. Kamu gila. Pah, gila kakakmu. Orang yang memukulimu. Jika kamu berani datang ke paviliun Qingju lagi di masa depan, aku akan memukulimu. Tuan Muda Liang sangat marah. Song Xiaolu, jangan pergi terlalu jauh. Mengatakan bahwa saya datang untuk melecehkan dokter. Nah, lalu apa yang Anda lakukan di sini? Jangan bilang kau di sini untuk menemui dokter. Kamu ibu daripada. Tuan Muda Liang menyeka darah dari sudut mulut, lalu melingkari. Bang, Omi merusaknya lagi. Song Xiaolu, jangan paksa aku. Tuan Muda Liang hendak marah. Song Xiaolu sampah tingkat sekte dalam. Jika bukan karena kekuatan keluarganya, bagaimana Tuan Muda Liang bisa berteman dengannya? Mutiara Biru. Apa yang mereka lakukan? Blue Pearl bersinar. Jangan bicara. Aku ingin melihat pertunjukan seperti apa yang ingin mereka kenakan. Omi melihat bermata juling Mutiara Biru dan Mo Xiaoqi. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia mengalahkan Tuan Muda Liang. Saya khawatir itu tidak akan berguna. Dia tidak bisa memaksakan citranya. Di mata mereka, itu hanya anjing menggigit anjing. Dan itu masih tindakan. Hanya mengatakan, Omi menghela napas dan menendang Tuan Muda Liang keluar. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Blue Pearl dan Mo ketika seorang pria berlari masuk dan berkata, Mutiara Biru, itu tidak baik. Ada apa? Pria yang berlari masuk memandang Omi dan berkata, Song Qintian ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Lanzu memandang Omi dengan sangat jelek. Saudara laki-lakinya dan adik laki-lakinya ada di sini. Itu benar-benar menjijikkan. Jantung Omi berdebar-debar di dalam. Diam-diam berkata, Song Qintian, bukankah itu kakak laki-laki Song Xiaolu? Oh sial. Pagi ini dia juga mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke paviliun Qingju lagi. Tetapi saya datang ke sini dan dia datang kepada saya untuk menemukan Nona Mutiara Biru lagi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Omi di pedalaman tidak khawatir. Song Qintian sama sekali tidak cocok untuknya. Omi hanya tidak ingin menyebabkan komplikasi sebelum dia tidak repot-repot memperbaikinya. Mutiara Biru segera berjalan keluar, dan menatap Omi dengan sangat jelek saat dia melewatinya. Omi tidak berdaya. Di luar, ketika Song Qintian melihat Blue Pearl, dia segera datang dan tersenyum. Mutiara Biru, sudah lama sejak kamu di sini. Bagaimana kabarmu? Song Qintian mencoba menjadi imut, tetapi itu menyusahkan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dan awalnya Blue Pearl tidak terlalu membenci Song Qintian. Dia hanya tidak menyukainya. Namun, sejak Song Xiaolu mulai datang untuk melecehkannya, dia bahkan membenci Song Qintian bersamanya. Dan Song Xiaolu baru mulai datang untuk melecehkannya dalam seminggu terakhir. Song Qintian, tolong tinggalkan paviliun Qingju. Maaf, kamu tidak diterima di sini. Mutiara Biru, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu meremehkanku? Bahkan jika kamu tidak menyukaiku sebelumnya, kamu tidak terlalu membenciku. Tidak ada alasan mengapa. Itu menjijikkan bagi kedua saudara laki-lakimu di keluarga Song. Song Qintian berkata, apakah karena saudara laki-laki saya telah melecehkan Anda selama beberapa hari terakhir? Jangan khawatir. Saya sudah diperingatkan kakakku pagi ini bahwa dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mutiara Biru bangkit. Pada saat itu, Song Qintian melihat Omi yang melihat sekeliling tidak jauh dari sana. Song Qintian sangat marah. Dia sudah diperingatkan saudaranya pagi ini. Jadi mengapa Omi masih muncul di sini? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Song Qintian dengan marah berjalan menuju Omi. Lou kecil. Song Qintian berteriak. Teriakannya didengar oleh seluruh paviliun Qingju, yang melihat ke arah. Omi menoleh untuk melihat Song Qintian dan berkata dengan acuh tak acuh, ada yang salah. Omi bahkan tidak memanggil kakak, sekarang. Karena Omi sudah tahu bahwa tidak ada cara untuk tidak membuat masalah dari itu. Karena itu terjadi, Omi tidak perlu menyembunyikan dirinya. Meledak saja, dan kemudian, membiarkan semuanya pergi. Xiaolu, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, apakah saya perlu melaporkan kembali kepada Anda tentang apa yang saya lakukan di sini?
Saya telah menjelaskannya. Saya di sini untuk belajar seni kedokteran. Tatapan Song Qintian dingin. Meskipun dia biasanya merawat saudara laki-laki ini dengan cukup baik, tetapi ini karena keluarganya. Tetapi jika saudara laki-laki ini tidak menghormatinya atau bahkan menyampaikan minatnya, ini akan menjadi cerita yang berbeda. Xiaolu, aku menjelaskan kepadamu pagi ini bahwa kamu tidak diizinkan untuk kembali ke Paviliun Qingju mulai sekarang. Tetapi kamu benar-benar mengabaikan kata-kataku. Yah, sepertinya aku biasanya memanjakanmu dengan sangat buruk, yang menyebabkanmu bahkan berani mengabaikan kata-kataku sekarang. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera keluar dari sini dan berjanji untuk tidak kembali ke Paviliun Qingju mulai sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingat cinta persaudaraan Anda. Song Qintian berteriak. Semua orang melihat mereka berdua bersaudara sambil menunjuk mereka. Bertanya-tanya apakah mereka diam-diam mengejek sesuatu. Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik dan berkata, Song Qintian, aku di sini hanya untuk belajar seni medis. Jika kamu main-main denganku lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberi wajah apapun. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan memberikan pelajaran. Kamu tidak memiliki keterampilan yang sama sekali. Tetapi kamu benar-benar berani berbicara kembali. Setelah mengatakan itu, Song Qintian mengayunkan telapak tangannya dan dengan keras menamparnya ke arah Omi. Namun, mengejutkan Song Qintian berhenti di udara ketika mencapai setengah jalan. Karena, Omi memiliki satu tangan di lengan Song Qintian, sehingga tidak mungkin bagi Song Qintian untuk melanjutkan pertarungan. Bercanda, Omi telah berlatih Hercules dan memiliki kekuatan lengan yang menakutkan 30.000 pound. Bahkan 10 Song Qintian tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Omi. Kamu, lagu. Qintian marah dan terkejut. Marah karena Omi berani melawannya. Kakak laki-lakinya terkejut bahwa Omi, sampah tingkat dalam, mampu menghentikan untuk menamparnya. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan apapun, tetapi dia adalah kesempurnaan besar bawaan ini sudah cukup menakutkan. Omi berkata, Song Qintian, keluarlah dari sini sekarang. Atau jangan salahkan aku, kesabaranku terbatas. Song Qintian mengamuk. Lou kecil, aku kakakmu, kamu. Hah, Omi tidak bisa menahan diri lagi. Dan dengan mengunci dan Rejan, Song Qintian ditampar oleh Omi dan terbang keluar dari gerbang Paviliun Qingju dan keluar ke jalan. Apa? Banyak orang terkejut. Karena, semua orang tahu bahwa Song Qintian adalah jenius muda nomor 1 di kota Canggu. Tetapi dia benar-benar ditampar dan diterbangkan oleh Omi. Song Qintian, yang saat ini terbang ke jalan, jatuh ke tanah dan tercengang. Namun, dia tidak terluka parah karena dia merasa bahwa gravitasi ketika dia mendarat di tanah tampaknya telah ditangani dengan cara khusus, yaitu Omi melakukannya dengan sengaja. Ya, ketika Omi mengipasinya, dia sengaja mengendalikan kekuatan sehingga dia mendarat dengan cara yang paling ringan. Omi melakukan ini karena Song Qintian, namun juga adalah kakak laki-laki dari tubuhnya ini, memberikan Song Xiaolu ini hanya wajah. Bagaimana Xiaolu bisa begitu kuat? Ini pasti mimpi. Pasti begitu. Song Qintian, yang jatuh ke tanah, tampak tercengang saat dia berbicara sendiri. Di Paviliun Qingju, semua orang termasuk Mutiara Biru dan Mo Xiaoqi memandang Omi dengan tidak percaya. Sampah tingkat sekte dalam yang semua orang tahu terlalu misterius hingga tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu besar. Omi berjalan ke Blue Pearl dan berkata, Mutiara Biru, dengarkan aku. Satu-satunya orang yang menarik minatku di Paviliun Qingju ini adalah ayahmu. Aku tidak tertarik pada hal lain. Saya akan kembali hari ini. Saya akan kembali di hari lain. Saya harap Anda tidak akan salah memahami niat saya saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mutiara Biru itu tertegun di sana, menatap Omi dengan bingung. Tapi tentu saja, rasa jijiknya pada Omi tidak akan hilang hanya karena itu. Perasaan pertama ketika dia kembali ke akal sehatnya adalah bahwa itu pasti semacam pertunjukan lagi. Blue Pearl tiba-tiba berteriak, Song Xiaolu, tunggu sebentar. Omi berhenti dan berkata, ada apa? Song Xiaolu, aku ingin sinkronisasi sesuatu. Karena itu terjadi, aku tidak ingin menyembunyikannya. Aku akan mengumumkan di depan umum hari ini bahwa aku, Blue Pearl, sudah memiliki seseorang yang aku suka. Dan dia Lin Yu. Tidak ada urusanku. Omi berjalan keluar dari Paviliun Qingju. Alis Blue Pearl berkerut. Lagu bukan urusannya. Jika Song Xiaolu berakting, maka dia seharusnya segera membuatnya kesal dan kemudian mengungkapkan bentuk aslinya.
Omi berjalan keluar dari paviliun Kingju dan langsung masuk ke gerobak binatang buas. Tuan muda kedua, mau kemana? Wang Kai sibuk bertanya. Omi baru saja menamparkan Song Qintian. Dia juga melihatnya dan masih shock saat ini. Tuan muda kedua, mau kemana sekarang? Wang Chai bertanya 2 kali sebelum itu kembali sadar. Terserah, Omi menggema. Kalau begitu ayo pergi ke rumah 100 bunga. Mengemudi, Wang Kai segera pergi ke rumah 100 bunga. Dia segera tiba di rumah 100 bunga. Tuan muda kedua, ini dia. Oh, Omi bosan pula. Rumah 100 bunga itu. Jadi mari kita lihat siapa cuy kecil itu. Aigo. Lagu Tuan muda kedua ada di sini. Lagu Tuan muda kedua. Tolong, Nona Xiao Cui sedang menunggumu. Omi dibawa oleh Germo ke lantai 5 rumah 100 bunga. Dan di pintu sebuah ruangan mewah. Germo itu berkata, Tuan muda lagu kedua, masuk. Cui kecil sedang menunggumu di dalam. Omi tidak mengatakan apa-apa dan segera memasuki ruangan mewah itu. Dan memang benar, seorang gadis muda yang luar biasa menyambutnya. Pangeran kedua, kamu di sini. Gadis cantik itu sibuk tersenyum. Omi sedikit terkejut di dalam hatinya. Aku tidak menyangka seorang wanita rumah hijau begitu cantik. Wanita bernama Xiao Cui ini sangat cantik. Sama baiknya dengan pembunuh tadi malam. Sayang sekali dia begitu cantik juga seperti ayam. Tapi itu membuat Omi terlihat agak impulsif secara seksi. Tuan muda kedua, ayo duduk dan minum. Cui kecil itu menyerahkan segelas anggur. Omi meletakkan gelas itu dan tersenyum. Karena kita di sini, mari kita tembak. Apa yang kamu katakan? Tweety itu mungkin tidak bisa mengerti apa maksud Omi. Hahaha. Lepaskan pakaianmu, kata Omi sambil menuangkan mata. Di paviliun Kingju tidak mempelajari keterampilan medis. Omi sudah tidak dalam suasana hati yang baik. Secara kebetulan datang ke rumah 100 bunga. Melihat Xiao Cui ini begitu indah. Omi secara terbuka. Terlepas dari apakah dia seekor ayam. Namun, tubuh ini bukan miliknya. Tetapi pada saat ini, Omi tiba-tiba merasa bahwa seseorang sedang menggunakan mantra pesonanya. Alis Omi mengernyit. Xiao Cui ini benar-benar menggunakan memukauku. Yah, kalau begitu. Aku lebih suka berpura-pura sebentar. Untuk melihat apa yang dia lakukan. Aku sudah bilang, yah, wanita cantik seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi ayam? Omi bertindak seolah-olah dia tersihir. Pandangannya, Omi memang merasa bahwa teknik memukau Little Cui ini sangat pintar. Mungkin di atas lagu pengantar tidurnya. Jika bukan karena fakta bahwa itu roh Omi serta wilayahnya lebih kuat dari miliknya. Dia mungkin benar-benar terpesona olehnya. Pada saat ini, Cui kecil mengira Omi tersihir. Dengan menghina, jalang. Bahkan kamu layak untuk tubuhku. Kamu hanyalah alat untuk uangku. Bersenang-senang memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugur Anda. Mulut Omi sekarang terbelah menjadi senyuman. Dia sudah tahu bahwa di masa lalu, Song Xiaolu datang ke sini. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut dengan Xiao Cui ini. Itu semua karena dia tersihir. Dan kemudian dia berpikir sesuatu telah terjadi. Omi tiba-tiba membuka dan menekan Xiao Cui ke tempat tidur. Ah, seru Xiao Cui. Terkejut bahwa orang yang disihir olehnya tiba-tiba bangkit dan dihancurkan olehnya. Kamu, Omi berkata. Berapa lama lagi Anda ingin menggunakan mesmerisme pada saya? Itu tidak mungkin Dao. Omi tersenyum. Hari ini, tidak peduli apa. Aku akan benar-benar mendapatkanmu untuk sekali ini. Dan itu tidak akan sia-sia untuk emas dan perak yang telah aku habiskan untukmu selama ini. Lepaskan aku. Xiao Cui segera bertarung. Tetapi kekuatan Omi terlalu besar. Tidak mungkin dia untuk bertarung dengannya. Xiao Cui segera menggunakan hipnosis lagi. Mencoba menghipnotis lagi. Tetapi baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghipnotis Omi sama sekali. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa demikian? Giok ngeri. Udara mata. Pada saat itu, Omi merobek dengan paksa. Merobek blus Xiao Cui. Xiao Cui ingin berteriak. Tetapi tiba-tiba, mulut Omi memblokirnya. Xiao Cui berjuang keras, tetapi dia tidak dapat membebaskan dirinya. Beberapa menit kemudian, Omi menghela napas dalam-dalam dan tertawa. Tidak bisa dipercaya bahwa kamu masih seorang yang bersarang. Oh, Xiao Cui terisak. Dia ingin mati. Omi tersenyum tanpa mengindahkan dan menekan lagi. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk gerakan berakhir. Mata Xiao Cui sudah bengkak karena menangis. Omi berkata, saya menghabiskan uang. Ini benar dan tepat. Untuk menyalahkan hanya Anda yang tidak pandai dalam hal itu. Hahaha.
Omi mengenakan pakaiannya. Dia sebenarnya cukup malu di dalam. Meskipun ini adalah ingatan dunia. Namun juga, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menggunakan kekuatan pada seorang wanita. Mata Xiao Cui menatap Omi. Tapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu tentang Omi. Kenapa kamu seperti ini? Jade duduk di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Lalu bertanya. Yang mana maksudmu? Jangan berpura-pura. Kamu dulu pecundang dan aku dengan mudah menyihirmu. Hahaha. Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Kata Omi. Berbalik dan berjalan pergi. Hei. Apakah kamu baru saja akan pergi? Atau yang lain? Dan Anda ingin saya melakukannya lagi? Anda berharap. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Song Xiaolu. Bukankah kamu ingin tahu tentang aku? Maukah kamu bertanya tentangku? Tidak tertarik. Omi berbalik dan berjalan pergi. Xiao Cui dengan depresi mengangkat selimut dan tiba-tiba, tubuh putihnya yang sempurna terungkap. Tetapi Omi sudah pergi. Ah, Xiao Cui melihat noda darah di spray dan berteriak depresi. Omi meninggalkan rumah 100 bunga. Omi tidak tertarik untuk mengetahui mengapa Xiao Cui menyamar sebagai ayam. Dia bukan dari era ini. Jika tidak, dia bahkan mungkin mencoba mencari tahu plot atau tujuan seperti apa yang dimiliki Xiao Cui. Sayangnya, ini hanyalah kenangan dunia yang telah lama berubah menjadi debu sejarah. Jadi bagaimana jika itu bermakna untuk diketahui? Satu-satunya hal yang berarti bagi Omi sekarang adalah mempelajari seni penyembuhan. Tunggu, Omi tiba-tiba berhenti berjalan. Teknik hipnosis Xiao Cui sepertinya cukup pintar. Jika satu-satunya hal yang memiliki kedalaman yang berarti bagi Xiao Cui, maka itu adalah teknik hipnosisnya. Jika saya bisa mempelajari teknik hipnosisnya, mungkin itu adalah teknik lain yang kuat. Bahkan jika saya tidak lagi tega menanamkannya sendiri, saya benar-benar dapat memberikannya kepada Sanggan Zuo. Yah, seninya tidak berlebihan. Omi miringkan dan jatuh kembali ke rumah 100 bunga. Ya, kali ini, Omi memegang tujuan belajar hipnotisme. Karena seni medis tidak begitu mudah dipelajari. Mari kita lihat apakah kita dapat mempelajari beberapa teknik yang kuat. Ketika dia kembali ke kamar Xiao Cui sudah berpakaian dan duduk di depan cermin rias dengan mata bingung. Omi seketika melihat bahwa dia menangis. Omi menyerahkan sekuntum bunga di tangannya. Xiao Cui terkejut. Kembali sadar. Menyeka air matanya dan berteriak. Kamu pergi dan kembali. Kamu ingin menakut-nakuti orang sampai mati. Cui kecil. Hehehe. Omi segera naik dan memeluknya. Lepaskan aku. Tidak dilepaskan. Kamu mengambil keperawananku. Kamu akan membayar harganya. Haha. Konyol. Aku membayarnya. Keluar dari sini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tapi sudah terlambat. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Yah. Apakah kamu layak untukku? Ayo. Kamu wanita hijau. Bagaimana mungkin aku tidak layak? Apakah kamu tahu siapa aku? Jelas bukan status yang baik untuk datang ke rumah hijau. Sialan kau. Baiklah. Jade. Ayo duduk dan bicara. Tidak ada yang bisa dibicarakan denganmu. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang aku lagi? Itu hanya sampah di keluarga Song. Jika aku adalah sampah, apakah aku bisa mendapatkan tubuhmu? Xiao Cui. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, tetapi mesmerisme benar-benar bagus. Mengingat kamu belum terlalu tua, mesmerisme dapat mencapai tahap ini. Kuat ah. Apakah Anda ingin tahu dunia apa saya? Jika Anda ingin berbicara, atau keluar. Oh. Aku berada di puncak kebesaran bawaan. Ah, dan aku juga tahu mesmerisme. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan teknik memukau pada Little Cui. Lepaskan pakaianmu. Xiao Cui dengan patuh melepas pakaiannya. Kemudian, Omi mengangkat pesona itu. Meskipun Xiao Cui terkejut di dalam, dia segera maju dan menamparkan Omi. Omi tertawa dan berkata, tubuh yang hebat. Melihat tubuh yang begitu indah, menghasilkan itu sangat berharga. Xiao Cui tersipu dan menyorotkan Omi. Kamu juga seorang Vertigo Master. Benar, tepat pada saat ini. Seorang pria memecahkan jendela dan masuk. Xiao Cui terkejut. Dia sudah mengenakan pakaiannya. Mata Omi segera menatap pria yang memecahkan jendela. Itu adalah orang kuat dari alam persatuan. Tetapi hanya pada tingkat pertama dari alam persatuan awal. Untungnya itu tidak kuat. Atau Omi tidak akan mengulanginya untuk menghadap. Hanya pada tingkat pertama dari alam persatuan awal, Omi benar-benar tak kenal takut. Orang apa? Omi bertanya. Mata pria itu dipenuhi amarah menatap Omi dan berkata, Song Xiaolu, hari ini aku di sini untuk mengambil hidupmu.
Ambil nyawaku, lalu laporkan. Bagus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi hantu mati yang bisa dimengerti. Nama saya Yang Kaisou. Saya sudah jauh dari kota selama beberapa bulan dan Anda benar-benar membunuh bibi saya. Jika saya tidak melepas kepala Anda dan mengambil untuk memberi penghormatan hari ini, saya akan mengikuti nama keluarga Anda. Omi sudah mengerti. Pasti dengan 4 orang yang membunuh tadi malam. Tadi malam pembunuh cantik itu berkata sebelum pergi bahwa ketika pamannya kembali untuk mengambil nyawa anjingnya, tampaknya orang ini adalah pamannya. Oke, aku ingat sekarang. Kalau begitu, kamu bisa mati. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya jika kamu ingin aku mati. Kamu tidak berpikir bahwa Wang Caimu dapat melindungimu, kan? Tubuhnya ada di lantai bawah. Ah, Omi terkejut. Wang Kai sudah mati. Xiao Cui sibuk. Song Xiaolu. Dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Aku tahu. Terima kasih. Lalu, kenapa kamu tidak lari? Cui kecil mengingatkan dengan suara kecil. Omi tersenyum. Sepertinya Cui kecil ini telah ditidurkan oleh Omi. Dan hatinya agak berhubungan dengan Omi. Dan Omi adalah pria yang sangat jahat sehingga dia benar-benar mengingatkan Omi. Pada saat ini, pria alam persatuan itu dengan dingin berkata kepada, "Kamu ayam ini, orang baik tidak melakukannya. Lebih suka menjadi ayam. Hari ini kamu pergi untuk memberi Song Xiaolu untuk menemani pemakaman." Xiao Cui sedikit malu. Song Xiaolu adalah orang yang sangat jahat. Dia sebenarnya sedikit di sisi Song Xiaolu di dalam. Apakah itu karena dia telah memberinya tubuhnya? Anda tidak bisa mengatakan yang benar dari yang salah lagi. Omi berkata dengan tenang. Kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Tapi tolong jangan keluarkan kebencianmu pada seseorang yang tidak berhubungan. Tidak relevan. Bukankah seharusnya Jalang ini benar-benar berbicara dengan seseorang yang jahat sepertimu? Dan bukankah seharusnya dia diizinkan pergi ke pemakamanmu? Wow, pria alam persatuan menghunus pedangnya. Omi berkata, "Lakukan. Aku ingin melihat kekuatanmu." Aduh, pedang pria Unity Realm menerobos udara dan datang seperti kilat. Omi terkejut di dalam. Pedang yang kuat. Tingkat pertama awal alam persatuan di dunia ini jelas lebih kuat daripada rekan-rekannya di dunia luar. Namun, Omi juga tidak lemah. Omi tidak menggunakan pedang. Tubuhnya Hercules Divine Power berfungsi. Dan kemudian Hercules Divine Power berkumpul di lengan kanannya. Dan kemudian dia meninju langsung ke arah lawan. Omi mengedarkan kekuatan ilahi Hercules. Dan kekuatan ayunan di lengan sangat besar. Meskipun tidak ada pedang yang berat, kekuatan pukulan di lengan pasti lebih dari 5.000 pon. Yang Kaisou merasa seperti batu besar menabraknya secara langsung dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimana mungkin pukulannya begitu kuat? Yang Kaisou ngeri. Dan pedang di tangannya tiba-tiba ditekan oleh pukulan Omi. Dan bahkan jika dia menerapkannya, kekuatannya telah sangat berkurang. Seperti yang diharapkan, ribuan pon tinju berat Omi jatuh. Itu menghancurkan pedang Yang Kaisou dalam satu pukulan. Bang! Tubuh Yang Kaisou terbang keluar dari tempat di mana dia baru saja memecahkan jendela untuk masuk. Sayang sekali bagaimana dia masuk dan keluar. Wow, pada saat ini, Xiao Cui sudah terpana. Apakah ini masih Song Xiaolu? Sebuah pukulan mematikan alam persatuan. Setelah ditiup keluar jendela, Yang Kaisou menutupi dadanya dan dengan cepat melarikan diri. Dan, wajahnya yang putih. Dia jelas terluka. Omi melihat melarikan diri ke pengasingan. Tetapi tidak mengejarnya. Lagi pula, ini bukan balas dendam Omi. Tidak perlu membuang waktu lagi. Dia hanya berharap dia tidak akan kembali untuk diusir. Xiao Cui juga berlari ke jendela. Melihat Yang Kaisou yang melarikan diri, sibuk berkata, "Song Xiaolu, bagaimana kamu bisa? Bagaimana bisa kamu? Dia adalah orang kuat dari alam persatuan." Omi berkata, "Aku telah mengalahkan puncak alam persatuan awal dengan yang terkuat. Jadi ini bukan apa-apa." "Apa, kamu? Apakah kamu Song Xiaolu atau tidak?" Omi memandang. "Yah, aku bukan Song Xiaolu. Aku dari dunia lain. Aku hanya memiliki jiwa yang memenuhi tubuh Song Xiaolu." "Ah, dunia lain." Jiwa mengambil alih tubuh. "Ya, mungkin kamu tidak bisa mempercayainya. Tapi itu tidak masalah." "Tidak. Aku percaya itu. Teknik pergeseran jiwa. Legenda. Apakah itu mirip?" "Ya, aku yang sebenarnya. Namaku Omi. Tapi jangan beritahu siapapun tentang ini ya. Identitasku saat ini adalah Song Xiaolu. Jika orang tua dan kerabat Song Xiaolu mengetahuinya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Dan kemudian itu juga akan membuat kesulitan." "Ah,
Xiao Cui memandang Omi dengan tidak percaya. Dan Omi tidak tahu mengapa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, Omi tidak membayangkan bahwa ini adalah batu ingatan. Setiap orang dari mereka benar-benar telah meninggal sejak lama. Itu pasti akan sangat kejam. Omi tidak ingin mengatakan yang sebenarnya dengan kejam. Baiklah, aku akan pergi dulu. Lagu, Omi, kamu, apakah ada yang lain? Aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Omi tersenyum. Mungkinkah kamu berencana untuk memberitahuku siapa kamu? Nah, kalau begitu katakan padaku. Aku ingin melihat apakah statusmu benar-benar mulia. Maaf, Omi. Aku benar-benar berbohong padamu. Kamu benar. Bagaimana mungkin seseorang dengan status terhormat datang ke rumah hijau? Saya hanya seorang wanita dari keluarga miskin. Saya hanya di sini untuk menipu sejumlah uang. Saya bekerja sama dengan Germo. Kami masing-masing akan mendapatkan setengah uang. Saya hanya tidak berpikir bahwa saya jatuh ke tangan Anda. Tetapi saya tidak menipu Anda. Saya tidak pandai belajar. Omi, kamu bilang kamu berasal dari dunia lain. Jadi aku benar-benar ingin meninggalkan dunia ini. Maukah kamu membawaku pergi? Aku akan menjadi sapi sayang. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Dia sepertinya tidak menyukai tempat ini. Omi memandang Jadeite dengan bingung. Bertanya-tanya mengapa dia punya ide seperti itu. Untuk membawa keluar dari dunia ini. Ke dunia dari mana Tantomi berasal. Apakah ini lelucon? Ini seperti foto berusia berabad-abad. Dapatkah Anda mengeluarkan orang di foto itu? Alasan yang sama. Ini adalah dunia kenangan. Tidak seperti itu adalah dunia nyata. Bahkan jika itu adalah dunia tunggal. Tidak mudah untuk memecahkan ruang. Aku memohon padamu. Xiao Cui memandang Omi dengan haus. Jangan konyol. Mengapa? Apakah tidak ada cara bagimu untuk kembali? Tidak mungkin. Lalu bagaimana kamu bisa berada di dunia kita? Disambar petir. Jangan mengecewakanku. Pasti ada cara untuk keluar dari sini. Bawa aku bersamamu. Oke. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oke. Jangan konyol. Aku akan pergi jika tidak apa-apa. Omi terbang keluar jendela. Xiao Cui berdiri di depan jendela. Matanya tampak sedih saat dia melihat Omi pergi. Omi mengerti bahwa selalu ada beberapa orang yang sangat lelah di dunia dan ingin meninggalkan dunia ini. Tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Omi tidak ingin membuang waktu lagi. Dia hanya punya waktu 5 hari puluh. Hari ini sudah hari kedua. Dia harus memasuki Paviliun Kingju dalam 5 hari dan mulai dipandu oleh Master Paviliun. Harus. Omi berjalan melintasi jalan. Orang-orang di jalan seperti memperkenalkan Omi dan menghindari Omi. Omi menekankan. Apakah Song Xiaolu seseram itu? Tangkap pencurinya. Seseorang di depan tiba-tiba berteriak. Pencuri kamu adik. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari keluarga Yun. Dan aku akan mengambil tongkat ini yang kamu perhatikan. Tangkap pencurinya. Bang, orang tua itu terlempar ke tanah dengan terkejut. Berteriak lagi dan aku akan membunuhmu. Banyak orang di jalan melihatnya. Tetapi tidak ada yang berani naik karena pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Yun. Dan meskipun keluarga Yun bukan keluarga Song yang terbaik, tidak ada yang berani meliputnya. Saat ini, Omi berjalan. Saya juga tertarik dengan kruk ini. Omi menyambar kruk itu. Yo, ini lagu tuan muda kedua. Oke, oke. Kamu secara alami akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya. Tuan muda dari keluarga Yun itu juga tidak memiliki keluhan. Mengatakan itu, Omi menyerahkan tongkat itu kepada lelaki tua yang terlempar ke tanah. Orang tua itu menatap Omi dengan ketakutan. Orang tua, ambil kembali. Tidak ada yang berani mencuri kruk darimu lagi, kata Omi. Orang tua itu memandang Omi dengan bingung. Dan akhirnya mengambil kruk dengan gemetar. Lelaki tua ini pasti mengenali Song Xiaolu. Pada saat ini, tidak hanya lelaki tua itu. Bahkan banyak orang di jalan yang melihatnya juga merasa bingung. Song Xiaolu ini telah minum obat yang salah. Tuan muda keluarga Yun sibuk berkata, Song Xiaolu, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kamu lucu. Bukan. Bermimpi baik. Pah, Omi menghina. Lagu Xiaolu. Kamu baru saja menyakiti orang tua ini. Berapa banyak biaya pengobatan yang kamu bayar? Keluarkan sendiri. Jangan buat aku melakukannya. Lagu Xiaolu. Kamu sakit. Bang, Omi melumpuhkan tuan muda keluarga Yun itu dengan pukulan. Lalu menggeledah tas uang yang dibawanya dan menendangnya pergi. Orang tua. Ini adalah biaya medis yang dia berikan kepada Anda. Kamu harus pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih.
Orang-orang di sekitar memandang Omi dengan bingung. Mungkinkah Song Xiaolu yang terkenal itu akan mengubah cara jahatnya? Tidak peduli apa, hal yang dilakukan Omi pagi ini dengan cepat menyebar ke sebagian penduduk kota Canggu. Langkah pertama Omi dalam keteguhan citranya adalah keluar sepenuhnya. Omi hanya perlu terus melakukan perbuatan baik, yang pasti akan menghancurkan. Sehingga pemilik paviliun Qingju mungkin memiliki kemungkinan untuk membimbing keterampilan medis Omi. Selain itu, tidak ada cara lain bagi Omi untuk meningkatkan keterampilan medisnya. Tidak mungkin bagi Omi untuk memaksa pemilik paviliun itu untuk membimbing keterampilan medis Omi. Belum lagi kekuatan Omi tidak bisa memenangkan pertarungan. Dan bahkan jika dia melakukannya, orang tidak akan mau membimbingnya. Dan mengancamnya hanya akan membimbingnya ke arah yang salah. Omi tidak terus melakukan perbuatan baik di jalan setelah melakukan perbuatan baik. Jika dia melakukan terlalu banyak perbuatan baik dalam satu hari, orang akan langsung berpikir bahwa dia bertindak dengan sengaja. Ketika Omi melewati jalan, dia tiba-tiba melihat sebuah rumah di depannya dipenuhi lentera putih dan kain putih, seolah-olah mereka sedang mengadakan pemakaman. Omi masuk dan melihat wajah yang akrab di perapian. Itu adalah Yang Kaisou yang sama yang hanya ingin mengambil kepalanya di rumah hijau. Omi juga melihat seorang gadis berlutut di tanah mengenakan pakaian berkabung. Gadis ini adalah kecantikan yang datang untuk membunuh tadi malam. Omi segera berjalan ke aula spiritual. Orang-orang itu terkejut ketika mereka melihat Omi. Terutama pria yang baru saja dipukul oleh Omi di greenhouse. Transmisi suara masih putih saat ini dan dia sepertinya terluka parah. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat itu, pembunuh bernama Yang Si memukul Omi dengan pedang. Kacing, Omi melawan pedang dalam satu gerakan. Yang Kaisou berkata, si kecil, kamu mundur. Bahkan aku bukan pasangannya. Setelah mengatakan itu, Yang Kaisou memandang Omi dengan marah dan marah. Song Xiaolu, apakah kamu masih ingin datang dan menghancurkan mayat itu? Omi berkata, aku akan mengambil satu dupa dan pergi. Omi menyelesaikan 3 luka bakar dupa, bersujud beberapa kali. Lalu bangkit dan berjalan ke Yang Kaisou dan berkata, berdiri diam. Setelah mengatakan itu, Omi menusuk beberapa jarum perak ke tubuh Yang Kaisou. Kamu, sekitar beberapa menit kemudian, Omi berkata, lukamu telah sembuh. Omi berbalik dan berjalan pergi. Orang-orang itu semua memandang Omi dengan bingung. Omi tidak ingin melakukan apa-apa. Dia kebetulan menemukan mereka. Hanya pilar dupa. Lagi pula, dia dibunuh oleh Song Xiaolu. Omi kemudian kembali ke rumah. Wang Kai telah disingkirkan. Omi tidak memiliki pengikut yang tersisa. Tuan muda kedua, Anda kembali. Tuan dan tuan tua telah mencari Anda selama setengah hari. Seorang pelayan berkata. Mencariku untuk apa? Kamu harus pergi sekarang. Omi benar-benar tahu. Pasti pagi hari Omi menamparkan Song Qintian. Omi tiba di lobi. Dan tentu saja banyak orang yang menunggunya. Omi masuk. Seorang pria parubaya bertanya. Apakah yang dikatakan Tian yang rajin itu benar? Omi tahu bahwa orang ini pasti ayah Song Xiaolu. Ya, kamu. Kamu benar-benar menamparkan Flying Qintian. Seorang lelaki tua bertanya. Orang tua ini adalah kakek Song Xiaolu. Dalam hatinya, Omi bertanya-tanya apakah dia memiliki hal-hal yang baik, seperti metode merit atau apapun. Tetapi seharusnya tidak ada. Karena mencapai level ini sudah bukan faktor dalam metode merit. Bayangkan saja seni bela diri Omi. Jika pecah, ilmu pedang hanya akan menjadi seni bela diri kelas 9. Ya, saya tidak percaya. Seorang wanita berkata. Wanita ini adalah ibu Song Xiaolu. Oh, itu tidak masalah. Saat itu, wanita itu tiba-tiba menyerang Omi. Mencoba menguji keterampilan seni bela dirinya. Ledakan. Omi menamparkan kepalanya tanpa menoleh. Wow, wanita itu terbang dalam sekejap. Ah, kerumunan memandang Omi dengan kaget. Beraninya kamu. Bahkan seorang ibu pun berani memukul. Pria parubaya itu berteriak. Omi tersenyum. Dia ingin mengujiku. Bagaimana dia bisa mengujiku jika aku tidak memukulnya? Selain itu, aku tidak menyakitinya. Baiklah. Aku akan pergi jika tidak ada yang lain. Omi hendak berjalan keluar dari aula. Tepat ketika dia pergi, suara yang sangat tajam datang dari belakangnya. Tidak. Tepatnya. Itu menusuk. Suaranya sangat tajam sehingga menjadi seperti pedang yang akan menusuk seseorang. Dan tidak terlihat. Ah, Omi merasakan sakit di kepalanya. Tidak, seluruh tubuhnya sakit. Justru tidak mungkin untuk mengetahui bagian tubuhnya yang mana yang sakit sama sekali. Omi sama sekali tidak cocok. Tapi, Omi siapa yang berjuang untuk kembali?
Dia masih mengerti yang telah meluncurkan serangan suara padanya. Ya, serangan suara yang sangat kuat. Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih. Wanita tua ini adalah Nenek Song Xiaolu, ahli terbaik kedua di kota Canggu. Ranah seni bela dirinya adalah tahap tengah dari alam persatuan. Tetapi, dia dapat diklasifikasikan sebagai ahli terbaik kedua di kota Canggu. Jelas bahwa dia tidak bergantung pada seni bela diri. Tapi, serangan suara. Dia benar-benar bisa bertarung dengan tingkat apapun dari alam persatuan akhir. Inilah alasan mengapa dia adalah ahli terbaik kedua di kota Canggu. Namun, beberapa detik kemudian, wanita tua itu menghentikan serangannya. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan di tubuh Omi hanya berakhir. Terlalu kuat. Omi sama sekali tidak cocok. Dalam hal alam Omi hanya di alam bawaan. Belum ada alam sama sekali. Nenek, Omi memanggil dengan nada suara Song Xiaolu. Ada alasan mengapa Omi memanggil neneknya. Suaranya begitu kuat. Maka dia pasti memiliki rahasia teknik suara. Jika dia membawa rahasia ini kembali ke Simran, mungkin di masa depan Simran juga bisa mencapai tingkat yang begitu kuat. Itu sebabnya Omi memastikan untuk mendapatkan rahasia metodenya. Itu sebabnya Omi memanggil neneknya. Lou kecil, beritahu nenek dengan jujur tentang semua yang terjadi padamu. Wanita tua itu diperintahkan. Omi mengucapkan. Sepertinya sekarang, dia hanya bisa mengandalkan penipuan dan membuat alasan untuk menjelaskan. Nenek, aku tidak bisa mengutarakannya. Omi membuat alasan misterius. Kenapa kamu tidak bisa mengutarakan? Bahkan aku tidak bisa bicara. Nenek, aku hanya bisa memberi satu orang untuk diceritakan. Dan kamu tidak bisa memberi tahu orang lain. Atau itu akan membunuhmu. Omi harus membuat cerita misterius untuk menyembunyikannya. Oke. Ikuti aku. Omi dibawa ke ruang rahasia. Lou kecil. Sekarang kamu bisa berbicara dengan nenek. Baru kemudian Omi berkata. Nenek, sebenarnya, aku bukan laki-laki. Aku sebenarnya jenius. Lou kecil. Nenek telah melihatmu tumbuh dewasa sejak kamu masih kecil. Apakah kamu masih belum tahu apakah kamu seorang nenek jenius? Katakanlah, apa yang terjadi padamu? Omi agak ngeri melihat wanita tua ini agak tegas. Suaranya terdengar terlalu kuat. Nenek, memang benar. Aku memiliki master di belakangku. Semua keterampilan yang aku ajarkan olehnya. Tetapi dia membuat aku harus merahasiakannya dan menyuruhku untuk bertindak seperti pecundang. Ini agar aku dapat melakukan dengan lebih baik apa yang dia perlukan aku lakukan di masa depan. Bagaimana aku tidak tahu kamu berada di... Katakan apa, nenek? Percayalah. Tidak ada maksud bagimu untuk mengetahuinya. Pria di belakangku. Belum lagi kamu. Tidak cocok bahkan untuk 100 kakek nenek. Saya tidak tahu wilayah pastinya. Yang saya tahu adalah bahwa dia setidaknya berada di kesempurnaan agung alam persatuan. Dan dia mengatakan bahwa setelah dia melatih saya, dia ingin saya mencapai sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah itu ada mencapai dengan kaisar. Wanita tua itu memandang Omi dengan bingung. Nenek, hanya itu yang bisa aku katakan. Dan hanya itu yang aku tahu. Jadi, aku telah bertindak seperti seorang pria selama bertahun-tahun. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu menampilkan keterampilan seni bela dirimu lagi hari ini? Itu karena, kemarin, Tuan di belakangku datang menemuiku. Dan dia tiba-tiba memberitahuku bahwa operasi itu akan dikirimkan. Dan bahwa tugas yang harus aku selesaikan sudah diserahkan kepada orang lain bahwa, karena aku belum mencapai kekuatanku. Namun, masalah ini tidak boleh diungkapkan sebelumnya. Jika operasi mereka gagal, mereka mungkin akan berpikir saya telah membocorkan beberapa rahasia. Apa? Secara misterius. Mungkinkah seseorang mencoba merebut tahta? Mungkin begitu. Nenek, sebaiknya kamu berhenti mengajukan pertanyaan. Meskipun lagu keluarga kami adalah keluarga nomor 1 di kota Canggu. Melihat keluar, keluarga kami tidak banyak. Baiklah, aku tidak akan bertanya padamu lagi. Ada baiknya kamu bukan sampah. Pada akhirnya, Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Nenek, serangan suaramu sangat kuat. Tentu saja. Sayang sekali kamu tidak memiliki bakat untuk itu. Atau aku akan mengajarkannya kepadamu. Omi sibuk berkata. Nenek, teknik seperti apa yang kamu latih? Suan Yin, apa? Kamu benar-benar ingin belajar? Jika nenek bersedia, tentu saja saya ingin mencoba. Saya mungkin belum tentu tidak memiliki bakat untuk itu. Saya tidak menyembunyikannya dari nenek. Saya tidak hanya berbakat dalam seni bela diri. Saya juga tahu seni medis. Saya sampai ke tingkat kelima.
Juga, saya juga tahu seni pesona. Dan saya telah mencapai tingkat ke-6 yang lebih rendah. Omi tidak tahu apakah di dunia ini, mesmerisme tidak memiliki nilai juga. Jadi dia segera berubah menjadi di bawah kelas 6 dan tidak tahu apakah itu akan mengungkapkan dirinya sendiri. Untungnya, Omi telah berjudi dengan benar. Di dunia ini, mesmerisme juga diukur dengan berapa banyak nilai itu. Tidak mungkin. Itu benar-benar palsu. Wanita tua itu terkejut. Tentu saja itu nyata. Aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun kakak laki-laki adalah pemuda pertama kota Canggu, dia tidak berharga di depanku. Lou kecil. Sulit untuk percaya ini benar. Hehe. Nenek. Aku cucumu. Kamu dan kakek sama-sama sangat kuat. Bagaimana kamu bisa melahirkan sampah sepertiku? Hahaha ya. Sudah kubilang. Bagaimana kita bisa memiliki cucu yang tidak berguna? Jadi itu tersembunyi begitu dalam. Kamu adalah jenius tertinggi ah. Diam. Nenek. Tetap rendah hati. Meskipun aku tidak perlu menyelesaikan tugas di belakang layar sekarang. Tuhan tahu apa yang diinginkan orang-orang di belakang layar. Diam-diam mereka melatihku. Mungkin, akan ada hari ketika aku akan membutuhkannya. Oke. Nenek senang dan tidak akan menekanmu lebih jauh. Jadi jaga dirimu sendiri. Datanglah ke kamarku di malam hari. Aku akan mengajarimu Xuan Yin. Jika kamu memiliki bakat, kamu akan mempelajarinya. Terima kasih. Nenek, Omi senang di dalam. Akhirnya tiba saatnya untuk mendapatkan Xuan Yin. Omi bertanya, Nenek, seberapa maju Xuan Yin ini? Hahaha. Xiaolu. Bukan karena nenek berbohong padamu. Nenek Xuan Yin adalah salah satu dari 10 metode suara terbaik di benua itu. Itu rahasia seni bela diri kelas 10. Wow, Omi sangat gembira. Dalam hal peringkat, itu bahkan tingkat yang lebih tinggi dari ilmu pedang Omi. Wanita tua itu menambahkan, Xuan Yin saya, ditambah dengan patung giok onyx yang saya peroleh sebelumnya. Dan aliran udara mulut besi saya yang unik. Kekuatan serangan nenek dengan peluit santai sekarang mencapai kekuatan bela diri puncak peringkat ke-14. Wow, tidak heran nenek begitu kuat. Omi sibuk menyanjung, bahwa itu Xuan Yin hanyalah seni bela diri kelas 10. Jika itu hanya Xuan Yin, itu hanya akan mampu mengerahkan kekuatan seni bela diri kelas 10. Itu terlalu lemah untuk orang yang kuat di alam persatuan. Jadi bagaimana mengerahkan kekuatan yang lebih kuat nanti semuanya terserah individu untuk memahami serta menciptakan. Sama seperti teknik pedang Omi. Itu hanya 9 kelas. Tetapi Omi dengan pedang berat bisa mengerahkan kekuatan 13 kelas. Tentu saja, itu adalah 13 kelas kekuatan seni bela diri yang lebih rendah. Omi menggunakan cerita misterius untuk membodohi keluarga Song. Tetapi tentu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka akan curiga. Namun, Omi mengutarakan secara misterius sehingga bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berpikir bahwa Omi tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Malam itu, Omi menuju ke kamar wanita tua itu. Kemudian, Omi menghafal rahasia Xuan Yin. Dan ketika dia kembali, Omi mengajarkannya kepada Simran. Nenek, kalau begitu aku akan kembali dan menanamkannya dengan benar. Bagus. Omi pergi dengan gembira. Setelah Omi pergi, seorang lelaki tua berkata, Wanita tua, apakah kamu benar-benar percaya itu? Jadi bagaimana jika kamu tidak mempercayainya? Jika Lou kecil berbohong kepada kita, jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Mengapa kita harus memaksanya? Namun, tidak peduli apa kebenarannya. Tetapi kekuatan dipajang. Cucu kita bukanlah pemborosan tingkat batin. Itu sudah cukup. Juga, hahaha. Sungguh menyenangkan. Memikirkan itu sia-sia. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi kejutan besar. Hehe. Bakat Little Lou. Spike kakak laki-lakinya tidak tahu berapa banyak jalan yang harus dilalui. Hari, Omi siap berangkat lagi ke Paviliun Kingju. Bagaimanapun, tujuan Omi adalah untuk mempelajari keterampilan medis dan menyelamatkan Liona. Hal lain adalah kepentingan sekunder. Tentu saja, teknik memukau di 100 Flowers House Little Cui. Jika mungkin, Omi ingin mempelajarinya dan kembali berlatih sendiri atau memberikannya kepada Samira. Bahkan sebelum Omi berjalan keluar pintu, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya Song Qintian. Song Qintian tampak jompo, dan tubuhnya penuh alkohol. Jika saya tidak salah, baru saja King Lou atau sesuatu seperti itu kembali. Yo, Xiaolu, kemana kamu akan pergi sepagi ini? Song Qintian berkata dengan cara yin dan yang. Omi memperhatikan.
Alasan mengapa kakak laki-laki ini begitu jompo dalam semalam banyak hal dengan Omi. Karena Omi tiba-tiba begitu kuat dan berbakat. Membayangkan betapa kerasnya pukulannya. Kakak, selamat pagi. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong di sana dan berjalan pergi. Berhenti. Kakak laki-laki. Apakah ada yang lain? Apakah kamu akan pergi ke rumah kaca lagi? Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ya, saya Paviliun Kingju. Hahaha ya. Kamu lebih kuat dariku sekarang. Tentu saja kamu bisa mengabaikan perasaanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Omi berkata. Song Qintian. Nona Blue Pearl tidak menyukaimu. Bangun pagi. Baiklah. Aku tidak ingin membuang waktuku berbicara omong kosong padamu. Omi berbalik dan pergi. Tidak jauh dari sana. Terdengar suara. Xiaolu. Hei. Kakek. Ini kamu. Itu adalah seorang lelaki tua. Memanggil dari paviliun beberapa lusin meter jauhnya. Omi, terbanglah ke paviliun itu. Lou, kemana kamu akan pergi sepagi ini? Kakek, aku akan pergi ke paviliun Kingju. Untuk apa kamu pergi ke paviliun Kingju? Oh, nenek moyang rekonstruksi. Aku juga pandai menyembuhkan. Tentu saja aku akan belajar penyembuhan. Aku ingin meningkatkan tingkat penyembuhanku. Aku saat ini berada di tingkat kelima. Aku ingin menyebutkan tingkat ketujuh naik atau turun. Kamu bukan untuk gadis mutiara biru itu. Tentu saja tidak. Kupikir kamu mendekati gadis mutiara biru dengan tujuan belajar kedokteran. Kakek bertindak berlebihan. Aku tidak perlu menyamar sebagai pria dan pecundang lagi. Jadi aku tidak perlu melakukan begitu banyak hal buruk yang membuat muak dengan diriku sendiri. Sayangnya, citraku telah menjadi begitu mendarah daging sehingga pemilik paviliun Kingju, yang tidak membimbingku dalam penyembuhan, tidak punya pilihan selain perlahan-lahan membuatnya mengubah kesannya tentangku. Kakek, aku akan pergi dulu. Lou kecil, kamu benar-benar ingin belajar seni medis? Tentu, ya. Kakek akan membantumu. Bagaimana kamu akan membantuku? Hahaha. Master Paviliun Kingju mengundang budi saya. Saya secara pribadi akan pergi dan berbicara dengan Master Paviliun dan meminta untuk memberi tahu Anda seni medis. Saya rasa dia tidak akan menolak. Bahkan jika dia tidak senang, dia akan setuju. Omi senang. Sepertinya berjalan dengan baik. Menyelamatkan Omi dari terus membuang waktunya untuk mencoba mendapatkan citranya dengan benar. Terima kasih, kakek. Kalau begitu ayo pergi. Bagus. Segera. Tiba di paviliun Kingju dan bertemu dengan Nona Mutiara Biru. Kali ini, Nona Mutiara Biru tidak berusaha keras untuk mengusir Omi. Karena kakek Song Xiaolu juga datang. Ahli nomor 1 di kota Canggu. Yang tidak berani memberikan wajah. Selain itu, Omi bahkan belum melihat Blue Pearl sejak dia memasuki paviliun Kingju, yang membuat Blue Pearl sedikit bingung. Berikan penghormatanmu kepada senior Song Jin. Di apotek Master Paviliun. Master Paviliun memberi hormat kepada kakek Song Xiaolu. Hahaha. Master Paviliun. Tidak perlu sopan. Aku mencarimu hari ini. Aku punya sesuatu untuk diminta. Pemilik paviliun Kingju tampak sedikit kesal. Pikirnya. Dia datang untuk memeriksa tentang Song Xiaolu dan Mutiara Biru. Apakah dia ingin dia menjanjikan Mutiara Biru kepada Song Xiaolu? Silakan bicara. Senior, Master Paviliun berkata dengan tenang. Cucuku, Xiaolu. Dia juga suka seni medis. Jadi aku ingin memohon kepada Master Paviliun untuk membantuku membimbingnya dalam seni medis. Senior, maafkan janjiku. Master Paviliun berpikir bahwa alasan Omi datang ke sini untuk belajar seni kedokteran hanya untuk mendekati Blue Pearl dengan kedok belajar kedokteran. Kakek Song Xiaolu tampak tidak senang dan berkata, "Apa? Sangat tidak sopan. Anda pernah melakukan budi kepada saya. Jadi menganggap ini sebagai membalas budi saya." Kakek Song Xiaolu kasar. Seperti kakek Song Xiaolu bukanlah orang yang baik. Dan dia sedikit akan marah ketika melihat bahwa Master Museum tidak memberikan wajah. Senior, Song Xiaolu tidak benar-benar ingin belajar seni medis. Dia hanya mengambil kesempatan untuk mendekati putriku. Maafkan aku karena menolak. Paviliun Master, jangan khawatir tentang ini. Xiaolu saya sangat luar biasa sehingga dia mungkin tidak tertarik pada putri Anda. Anda terlalu khawatir. Tuan Paviliun tercengang. Omi tersenyum. Paviliun Master, saya benar-benar di sini untuk belajar seni medis. Dan sejujurnya, saya saat ini berada di tingkat kelima. Lebih baik dari putri Anda. Master Paviliun merengut. Bahkan lebih baik dari putrinya. Perbandingan yang menyombongkan diri. Omi berkata. Lalu bagaimana dengan ini? Biarkan aku bersaing dengan putrimu.
Dan jika keterampilan medisku melampaui putrimu, kamu akan dengan ketulusanku. Bagaimana dengan itu? Jika aku kalah, maka aku tidak akan mengambil langkah lain ke Paviliun Kingju. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.